Adik-adik, Shalom. bagaimana kabarnya? Pasti semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang luar biasa. Nah, hari ini kita mau kembali kepada sekolah minggu. Sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami syukur atas setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Sebentar kami akan memulai ibadah kami, biar Engkau memberkati dari awal pertengahan hingga pada akhirnya ya Bapa. Terima kasih di dalam Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Katakan hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Adik-adik lebih semangat lagi ya. Hati yang gembira adalah obat. Seperti apa Kak? Seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Sekali lagi katakan hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Berikan senyuman yang terbaik adik-adik. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, hati yang gembira, Tuhan senang. Adik-adik di rumah, kita masih mau menyanyikan satu pujian lagi. Adik-adik percaya kalau sukacita yang adik-adik alami hari ini itu semua berasal dari Tuhan. Yuk sama-sama lebih semangat lagi. jangan lupa sukacita ya. Lebih semangat ya. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, mari sama-sama bersyukur, syukur.
semua boleh duduk kembali, kita sebentar lagi mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau berdoa dulu untuk persembahan yang akan kita taburkan. Minta tolong Kak Kesha pimpin di dalam doa. Adik-adik jangan lupa siapkan persembahannya, nanti ditaruh di celengan yang sudah diberikan saat itu ya. Oke, adik-adik mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami syukur atas setiap adalah persembahan ini bisa menjadi rupa yang harum bagi Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan.
jadikan biji matamu, kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik di dalam surga. Kami percaya Engkau adalah Bapa yang sangat baik yang mengasihi kami. Bahkan Engkau menyediakan hari depan yang penuh harapan buat adik-adik yang sedang menyaksikan tayangan ini. Kami berdoa Tuhan, di mana sebentar lagi kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mau fokuskan hati kami Tuhan. Kami mau fokus untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami tidak mau diganggu oleh teman-teman kami atau diganggu oleh apapun yang ada di sekitar kami. Berikan kami adik-adik di sekolah minggu Tuhan hati yang taat, hati yang lembut untuk diisi oleh firman-Mu. Kami siap mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama kita katakan amin. Selamat ibadah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berjudul Tuhan Yesus memanggil Zakeus. Kisah Zakeus ini bisa adik-adik baca di Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Yuk kita dengarkan kisahnya. Di kota Yeriko ada seorang yang kaya bernama Zakeus yang mempunyai badan pendek. Zakeus bekerja sebagai kepala pemungut cukai atau kepala penagih pajak. Tetapi Zakeus seringkali meminta uang bayaran lebih banyak dari biasanya. Karena itu, orang-orang lain tidak menyukai Zakeus. Suatu hari, Tuhan Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Zakeus ingin melihat Tuhan Yesus, tetapi tidak bisa karena badannya pendek. Zakeus memanjat pohon ara untuk melihat Tuhan Yesus yang akan lewat di situ. Tuhan Yesus melihat ke atas dan berkata bahwa ia akan menumpang di rumah Zakeus. Lalu Zakeus segera turun dari pohon dan menerima Tuhan Yesus dengan sukacita. Orang banyak yang melihat itu bingung, kenapa Tuhan Yesus mau bersama Zakeus orang berdosa. Zakeus berkata bahwa ia akan memberikan setengah hartanya kepada orang miskin. Dan jika ada yang kupaksa membayar lebih, akan kukembalikan 4 kali lipat. Tuhan Yesus berkata, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, itu tadi adik-adik kisah Zakeus, orang berdosa
yang bertobat, menjadi orang yang baik karena bertemu dengan Tuhan Yesus. Yuk kita baca ayat hafalan kita ya minggu ini. Kita baca bersama-sama. Ayat hafalan. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas 19 ayat 10. Kita ulangi sekali lagi ya. 1, 2, 3. Ayat hafalan. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas 19 ayat 10. Nah, adik-adik, itu tadi kisah tentang Zakeus. Bagaimana Zakeus bisa berubah, Zakeus menjadi orang yang baik, orang yang hebat, orang yang mengasihi sesama karena bertemu dengan Tuhan Yesus yang mengasihinya. Dia telah menerima kasih dari Tuhan Yesus, kasih yang tulus kepadanya, dan dia pun bisa mengasihi orang-orang di sekitarnya. Nah, adik-adik, kita mau belajar seperti Zakeus untuk kita menerima kasih Tuhan dan kita boleh mengasihi orang-orang di sekitar kita. Yuk adik-adik, kita mau berdoa dulu ya sebelum kita akhiri sekolah minggu kita hari ini. Oh ya, jangan lupa adik-adik masukkan persembahan ya di celengan yang sudah dibagikan. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini. Kami anak-anak-Mu mau menerima kasih dari Tuhan Yesus dan kami membagikan kasih itu kepada orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Thank you. Terima kasih adik-adik. Tuhan memberkati semuanya ya. Sampai jumpa.